Baik, perkenalkan, saya Putra Simora dari kelompok 3. Di sini saya akan membuat tugas video remedial dari soal nomor 2. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Di soal itu, buatlah program di mana kalian di awal harus memilih untuk melakukan konversi salah satu dari suhu, berat panjang dan mata uang. Kemudian Anda diminta untuk memasukkan satuan awal untuk suhu, berat panjang dan atau mata uang yang ingin dikonversi minimal 5 satuan. Lalu masukkan besaran konversi dan pilih satuan tujuan untuk suhu, berat panjang atau mata uang yang ingin dikonversi, beserta opsi untuk konversi ke semua satuan. Setelah itu, tampilkan hasil konversinya. Buat menggunakan bahasa pemrograman Pascal C++ dan buatlah juga flowchart beserta pseudocode-nya. Lalu kita ke Pascal dulu, C++ dulu. Baik, pertama kita masukkan include dulu ya. Include string, dimana include string ini sebagai header file ya, untuk menggunakan input atau output standar seperti sin atau cout, sin atau cout. Lalu lanjut kita bikin using name space std. Nah, using namespace ini dia berfungsi untuk memungkinkan kita kalau kita menggunakan komponen dari standar C++. Masukkan in y. Di sini inmain berfungsi untuk fungsi utama program, di mana dia untuk memulai eksekusi dari program. Lalu di sini input, double input, double di sini double digunakan untuk menyimpan nilai ya, nilai desimal. Contohnya yang kita akan masukkan itu tuh yang outputnya itu nanti suhu, konversi, berat, panjang dan lain-lain. Intinya untuk menyimpan bilangan. Untuk ini juga itu untuk menyimpan bilangan bulat. Kalau yang itu double ini untuk menyimpan nilai desimal. Sekarang input tiga. Lanjut setelah output itu, sini kita bikin in tadi itu untuk menyimpan yang bilangan bulat ya, yaitu menyimpan bilangan bulat. Kalau yang double tadi itu untuk menyimpan desimal.
pilihan B, pilihan T. Lalu di sini baru kita memasukkan cout ya, cout yang dimaksud itu untuk menampilkan teks ya, keluaran gitu ya. Cout versi multi kategori masih di cout, menampilkan keluaran lagi dari pilih kategori konversi, mana di sini nanti kita akan memilih kategori yang ingin kita konversi. Lalu lagi di cout lagi. Jadi kita di sini dari pilih kategori ini kita bisa untuk memilih, bisa melihat apa yang akan kita pilih nanti keluarannya itu cout lagi, cout satu, itu panjang cout lagi itu dua itu mata uang dua itu mata uang dari cout lagi untuk menampilkan lagi apa yang ingin kita pilih. Tiga itu suhu cout lagi itu berat. Baru yang terakhir setelah dari keluarannya kita bisa, jika ingin memilih dari semuanya gitu, jadi tinggal langsung ketik saja ini. Jadi kita tuh bisa pilih satu, bisa dua, bisa pilihan satu tuh untuk panjang kalau kita mau mencari panjang, pilihan dua tuh untuk mencari mata uang, tiga tuh suhu, empat itu berat. Nah kalau misalnya masukkan kategori 1 sampai 4 ini itu untuk yang dari atas tadi, untuk supaya kita bisa milih yang mana mau kita cari dulu, yang dari kategori 1, 2, 3 atau 4 duluan. Di sini kita masukkan ke kategori 1 sampai 4. Nah, baru sekarang ininya apa ini itu yang masukkannya. Jadi kan sesuai menerima masukan dari yang kita isi tadi. Jadi setelah kita
setelah di layar nanti tampil masukkan kategori, nanti kita klik angka apa, nah berarti itu program kategori yang akan diproses. Oke, lanjut di sini kita permudah agar kita bisa mengetahui nih bagian yang mana-mana. Kita permudah dulu. Pertama kategori panjang, if, kita masukkan if, kan if di sini apa? If di sini menjadi kondisi, kondisi. Jadi contohnya if itu untuk mengecek apakah kondisi yang benar itu. Kita masukkan kategori. Kategori 1 karena yang pertama dulu misalnya kan. Oke, baru di sini ini baru di bawahnya kita CO itu apa, untuk menampilkan yang unit yang akan ditampilkan di layar pada komputer. Oke, kita ketik lagi CO kiri. Nah, ini kita bikin. Pilih panjang awal. Titik 2. Oke, itu sebagai pemilihnya. Oke, lagi CO lagi. Satu tuh milimeter. Itu siot lagi. Siot di sini kita pakai 2 cm. Siot lagi 3 meter ya, kita pakai meter. 3 meter. Siot 4, kita pakai kilo meter. Kilometer. Sin di sini untuk proses pemilihannya. Jadi unit masukannya, inputnya. Setelah kita lihat dari atas, kita input ingin masuk nilai yang mana, itu ini masuk pilihan kategori yang mana. Di pilihan itu ada berapa? Ini pilihan A. Pilihan A tetap diproses, lalu lanjut ke CO lagi. Setelah diproses itu masuk lagi ke pilihan tujuan. CO pilih panjang tujuan. Tadi kan awalnya berapa panjangnya? 1 tujuan.
tujuan. Lalu cout lagi. Cout di sini kita masukkan yang tujuannya tadi, misal dari kilometer ke sentimeter, atau dari sentimeter ke meter itu. Nah, sebentar di sini ada kekeliruan. Nah, di sini transport 5 hektameter. Nah, kurang teliti saya. Kenapa saya ambil dari yang terkecil ini? Kalau misalnya ini teracak, mungkin susunan kurang bagus, jadi saya ambil dulu dari milimeter, sentimeter, meter, hektameter, dan kilometer. Ini satuan yang biasanya sering dipakai. Jadi saya ambil dari yang kecil dulu, milimeter, sentimeter, meter, hektameter, baru kilometer. Lalu lanjut di sini ya, pilih panjang tujuan. Pilih panjang tujuan itu kita pertama itu kan kita ketik kolom lagi yang di atas saja berarti. Jalannya aja. Milimeter, titik 2. Bentar. Oke. Nah, lalu di sini scene-nya sekarang sudah ganti, bukan seperti yang di atas lagi. Kalau di atas kan masih tentang pemilihan ya. Sekarang scene-nya kita bikin pilihan semua. Jadi di pilihan semua panjang. Kita cout dulu, cout. Nah, dia di sini semua panjang ya, karena kalau kita ingin, kalau mungkin saja dia memasukkan sekian meter dan ingin angka ini dikonversi ke seluruh, misal dia masukkan angka berapa, nah dia ingin konversi ke seluruh bentuk panjang. Jadi kita bikin 6 sepanjang. Oke, sin pilihan T. Nah, pilihan T ini dimana itu untuk menentukan satuan tujuannya. Jadi kalau yang A itu untuk satuan awalnya, menentukan satuan awal, kalau T itu untuk pilihan satuan tujuannya. Nah, lanjut baru cout lagi untuk menampilkan hasilnya. Ya, cout. Sini kita masukkan masukkan
masukkan nilai sin input. Sin siot ini untuk menampilkan nilai itu, masukkan nilainya. Setelah itu lalu kita masukkan dan akan diproses di inputnya ini. Sin ini akan menginput nilai, lalu akan muncul nilainya berapa. Baik, di sini kita lanjutkan. Di sini kita memasukkan if pilihan A itu, nah di sini bertanda penugasan, jadi tanda penugasan ulang. Jadi satu ini if, kita bikin if ini untuk kondisi pengkondisiannya. Jadi jika ini seperti itu kondisi. Oke, pilihan T pilihan T penugasan lagi satu output. Jadi baru kita masukkan output. Jadi begitu dia yang tampil layar, itu juga yang harus diproses seperti itu. Dua titik koma baru cout ini untuk tampilan keluar layar, tampilan yang di layar. Milimeter titik dua baru cout untuk tampilan layarnya seperti ini aja biar menjadi output satu. Baru else if ini sebagai kondisi tambahan ya. Jadi dimana kondisi ini jika sebelumnya salah seperti lanjut, dan itu nanti dilanjutkan oleh else if seperti itu. Else if pilihan T dua cout output ini keluaran penugasan dua dulu, output dua pesan baru input titik koma cout sentimeter titik koma
baru di cout, cout lagi, cout, cout, output 2, lanjut di sini else if, jika yang kondisi di atas ini masih tidak tidak sesuai kriteria, lanjut ke yang selanjutnya, else if pilihan T, pilihan T di sini sebagai pilihan tujuannya ya, pilihan tujuan penugasan 3 ya kan. Output ini untuk keluarannya, outputnya 3 kan, pilihan ketiga kan yang keluar 3. Output 3 baru pilihan T, output 3 baru output 3 ini inputnya kita masukkan kenapa 1000, karena 1 milimeter tuh 1 milimeter tuh 1000 meter, 1 meter ya, jadi 100 cm itu 1 meter, seperti itu. Lanjut cout meter, kita tulis meter sini, meter. Oke, lanjut di sini else if pilihan tujuannya cout cout output ya, output 1 sudah, 2 sekarang ya, output 3 Oke, output 3 else if ini pengkondisian jika yang sebelumnya itu salah. Else if pilihan output 3 pilihan tujuan salah, pilihan T itu pilihan tujuan, 4 baru output di sini output pilihan T output 4 ya, 4 input atau input kita masukkan input untuk masukkan
nilai keluarannya ya. Output per 100 ribu, 100 ribu, oke. Baru titik koma siot hektameter. Jadi dia tuh ke hektameter itu tuh 100 ribu kalau ke hektameter. Hekta titik koma, oke, titik 2 koma, titik 2 baru titik koma, baru di sini siot siot output 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 4 ya, 4 ketiga sudah 4, sekarang titik koma tutup, baru else if lagi, else if pilihan di sini pilihan tujuan lagi ya, pilihan tujuan penegasan 5 tutup, put di pilihan T if pilihan tujuannya 5, baru output penegasan kita masukkan dengan membuat input ya, input input nolnya 6, 1 2 3 6, baru siot kilometer, siot baru kita masukkan keluarannya lagi, siot output 5, pilihan T penegasan 6, kita masukkan 6 karena tujuannya bisa ke 6 ya, ke semua panjang gitu. Jadi kita bikin siot
Siot si output siot siot dulu siot milimeter siot output output 1. Ini sepertinya agak panjang. Endel dimana endel ini sebagai apa, pengakhirannya ya. Lanjut titik koma siot sebentar ini kasih jarak biar mudah sedikit, tidak ambigu. Siot sentimeter titik 2 titik koma siot lagi siot untuk unit keluarannya yang ditampilkan di layar. Output 2 dan akhiran tutup, baru siot lagi siot output 2 dan siot meter siot lagi untuk unit keluaran lagi. Oke, output 3 di sini kita kopas saja biar cepat. Di sini kita ganti hektameter, lalu di sini kita ganti 3, di sini kita ganti 4, dan di sini kita ganti kilometer. Kilometer siot output 5 meter output 5. Baru sini else siot salah maksudnya jika selain di sini apa yang ditampilkan dari sini itu
akan memberikan salah seperti itu. Oke, baik, di sini berikut tampilan akhirnya. Sudah selesai, langsung saja ke tampilan akhirnya. Ini saya buat di sini kita bisa untuk memulai ya, taruh dulu. Oke, sekarang kita coba misalnya kita ingin menggunakan panjang ya, kita klik satu. Baik, nah di panjang itu terbagi menjadi ada pilih tentang pilih panjang awalnya. Kalau kita misalnya panjang awalnya ingin sentimeter, enter. Nah, panjang tujuannya tuh mau kemana, eh, hektameter ya atau kilometer aja, udah. Oke, masukkan nilai-nilai yang kita masukkan. Contoh tadi kan kita eh, panjang ingin eh, dimulai dari 2 ya, dari sentimeter ke kilometer. Kita masukkan 1 juta coba. Benar, jadi dengan 1 juta sentimeter itu menjadi 10 kilometer. Dan coba kita eh, coba ke berat ya, berat. Oke, kita coba lagi berat. Coba berat. Misal kita dari kuintal ya, kuintal 3, ingin ke kilogram. Wah, kita bikin berapa kuintal? 2,5 kuintal. 25 kuintal, 2 koma ya, 5. Jadi eh, dua, jadi dia penggenapannya ke 200 kilogram jadinya. Coba eh, coba ntar berat kita ulang dari kuintal ke 2, masukkan nilai 2 coba. 200, berarti dia nggak baca koma tapi dia baca yang bilangan bulat saja. Oke, baik, sekian video dari saya untuk C++. Baiklah, di sini saya akan membuat codingan selanjutnya, yaitu melalui Pascal ya, Pascal. Sekarang pertama kita klik yaitu use CRT. Jadi dimana kita mulai CRT ini untuk nantinya clear screen ya, karena saat mulai CLRSC itu kita perlu diawali dengan CRT. Lalu di sini var yang dimaksud di sini yaitu dimana kita menandai deklarasi variabel dalam program. Jadi awal deklarasinya program ini input output satu, dua, tiga, empat, 5, output 5, baru DD2 rel.
kategori pilihan pilihan A, pilihan B, 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 pilihan T. Pilihan A itu untuk awal, pilihan T itu untuk tujuan. Baru integer. Oke. Mungkin begin di sini sebagai apa? Menandai awalnya blok kode dalam program. Jadi setiap blok kode yang dimulai itu harus ada begin dan diakhiri M. Lalu kita itu clrsc bentar hujan. clrsc baik, tampaknya hujan sudah mulai sedikit reda, jadi kita lanjutkan. Di sini kita lakukan clr ini untuk mengclear tampilannya. Jadi dia ini membersihkan layar sebelumnya, membersihkan layar sebelum menampilkan output. Jadi inilah dengan adanya ini, jadi kita harus menggunakan CRT di depan. Perlu di awal program ada CRT supaya bisa berfungsi clrs nya. Lanjut, ini write line ini yang dimaksud sama seperti write, tapi dia tidak bisa otomatis pindah ke baris baru setelah menampilkan output. Jadi ini untuk menampilkan ya. Write di satu program konversi multi kategori. Baik, pilih kategori. Di sini kita memilih kategori konversinya ya, versi. Sudah. Right. Line. Di sini kita menulis yang ingin kita konversinya, yaitu satu kan tadi panjang. Nah, lalu terus lagi panjang. Di sini kita bikin mata uang ya, 2 mata uang, 3 suhu, 4 berat.
Lanjut di bawahnya itu kita tulis buat saja, ini untuk menuliskan saja tapi tidak membersihkan halaman sebelumnya seperti itu. Jadi dia nulis yang kita masukkan apa, nanti tetap tampil di dalam itu, jadi dia tidak membersihkan hasil yang kita masukkan tadi. Alright, di sini kita tulis masukkan kategori masukkan kategori di sini 1 sampai 4. Nah, 1 sampai 4 kedua baru redline di sini redline berfungsi sebagai membaca input dari pengguna lalu menyimpan ke dalam variabel kategori. Baru nih. Lanjut ke selanjutnya yaitu case ya. Case di sini untuk menggantikan penggunaan if else yang panjang, jadi dia tuh lebih rapi seperti itu. Kategori of. Nah, kategori dari mana? Dari satu ya. Kategori satu itu bikin ini tadi tuh awalan tadi seperti yang kita bilang tadi tuh. Bikin itu untuk menandai awalnya blok kode dalam program. Jadi program itu dimulai itu kan begin, lalu dia akhiri dengan end seperti itu. Lalu sini kita tulis redline pilih panjang awalan, pilih panjang awal. Nah, pilih panjang awal sudah tuh, jangan lupa titik koma, jangan lupa. Lalu dan lagi kita cover saja biar cepat. Oke, ini 1 milimeter 2 sentimeter 3 lalu 3 meter. Di sini 4 kilometer. Nah, di sini kilometer, kategori 1 untuk kilometer. Lanjut di bawah kita tulis di sini white line ya, dimana ini untuk nanti kita pilih panjang tujuannya apa, lalu akan ditampilkan ke bawahnya lagi untuk yang ada namanya pilihan T, sudah pilihan tujuan. Dan satu ya, pilih
pilih panjang tujuan. Kita kopas saja biar cepat. Copy. Oke, 4, 5, 6. Oke, di sini 1 milimeter. Ini seperti yang tadi ya, kita bikin ini aja, kita lupa. Milimeter, sentimeter, meter, hektameter sih. Hektameter kita hapus saja. Oke, nah sudah, jadi sudah selesai. Yang ini tinggal kita tulis redline. Redline itu untuk membaca ya dari pilihan tujuan itu apa, seperti itu. Jadi pilihan tujuan, pilihan T. Nah, lanjut ke sini. Di sini kita tulis redline lagi, di mana untuk menuliskan pilih yang untuk kita pilih ya, pilih ke panjang yang kita tuju. Jadi satu, masukkan nilai dua, input. Baru di sini if ini kayak if ini jika kayak conditionnya, condition. Jadi pilihan negasan 1. bikin ini tuh menandai blok awalnya program, berjalannya program. Pilihan T, pilihan tujuan 1 dan biar seperti itu sedikit, pindah 1 dan lalu bikin lagi ini untuk memulai lagi programnya. Sebentar. Oke. Ya. Bikin.
Lalu di sini kita enter ya, kita terus output ini untuk keluarnya. Oke, input lalu redline milimeter. Di sini output 1, dua, 1.0.2 redline. Oke, output ya, pas. Sekarang programnya ditutup menggunakan L ke program bagian yang sini. Lanjut else if, jika yang pengondisian sebelumnya salah, kan lanjut ke sini P1 T dan mungkin output ini kita kopas saja dari sini. Sini saja biar cepat. Di sini pilihan tujuan yang kedua itu inputnya 10. Lalu di sini output 2-nya 0. Oke, pas sentimeter. Lanjut lagi N. Pilihan tujuannya yang ketiga, inputnya 30, outputnya ini diganti tinggal 3, yang ini diganti meter. Oke, gitu juga ini diganti 4 ya, 4. Di sini inputnya diganti dijadikan 1. Dan ini output 4 kan, 402. Lalu N. Oke, ini juga ini 5 dan ini ini belum hektameter ini kilometer.
kilometer. Lalu ini 1 2 1 nolnya ada 6 pas ini 5 ke kilometer input. Oke. Nah, ini lanjut. Sebentar. Oke. Lanjut ke setelah ini kilometer harus if lagi, harus if pilihan T6 dan oke. Set output 1. Input biar cepat ya. Ini koma, yang ini 10. Berapa nih? 6 ya? 6 kali berapa? 1 2 3 4 5. Ini 6 1 5 1 5. Oke. Salah cuy. 1 0 0 0 0 0 0 0. Lanjut di bawahnya kita tulis word line. Oke. Milimeter. Waduh, waktu sudah mepet. Milimeter, spasi
di sini koma, output 102. Ntar ini kita ambil dari sini aja biar cepat. Ctrl C. Oke, ya 1 cm juga seperti itu. Oke, dua dan ini juga. Nah, lanjut di bawahnya baru N. Lalu ya seperti inilah tampilan akhirnya. Langsung saja. Lalu kita jalankan. Ya, contoh ini panjang kita milih panjang 1. Kita minta cari panjang. Dari panjang ini kita menentukan dari yang pilihan awalnya itu tuh dari kilometer ya, kilometer 5. 5. Oke, sebentar. 5. Nah, pilih tanya tujuannya kita mau ke meter ya, meter. Nah, masukkan nilai berapa nilainya, contoh 5, berarti 5.000 meter kalau 5 km. Nah, lanjut lagi. Kita contohnya dari kita mata uang kita dari 3 ya, US dollar. Nah, kita konversi ke Australia. Coba masukkan berapa itu lah ya, 1000 coba, berarti 1535 seperti itu. Lanjut kita ke ini. Berikut saya akan menampilkan flowchart ya, flowchart dan pseudocode. Nah, ini tampilan flowchart. Sebenarnya menurut saya pilih salah satu, tapi di sini saya sepertinya membuat ke semuanya ya, yaitu suhu, berat, panjang, dan mata uang. Jadi di sini saya membuat pseudocode-nya. Kalau untuk flowchart saya buat semua, tapi untuk pseudocode saya cuma buat yang ini saja, yang mana berat. Ini saya buat berat, lalu saya buat flowchart-nya, tapi flowchart-nya itu semuanya ya. Jadi kalau karena sudah kepalang saya buat flowchart-nya semuanya, jadi saya di sini karena pilih salah satu dibilang, jadi saya pilih hanya berat saja di sini pseudocode-nya. Jadi saya pilih ini saja, berat saja, dan untuk pseudocode-nya saya sudah terbuat ini. Jadi kalau di ini lagi mungkin jadi bergeser terus, jadi saya tidak
memotong lagi. Baik, sekian video dari saya. Saya Kiri. Terima kasih.